Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 11 yang terdiri dari saya sendiri Muhammad Iqbal Mahaputra dan ada Arif Gunawan, Ayung Sri Rahayu, dan Muhammad Iqbal Bayhaqi. Nah, pertemuan kali ini kami akan menjelaskan yaitu tentang materi algoritma Adelan dan membangun jaringan Adelan. Ya, pengertian Adelan atau Adaptive Linear Neuron ditemukan oleh Withrow and Hopf pada tahun 1960. Arsitekturnya mempunyai kemiripan dengan perseptron. Perbedaan jaringan Adelan dengan perseptron terletak pada cara merubah bobot. Pada jaringan Adelan, perubahan bobot dilakukan dengan aturan delta atau less mean square. Selama pelatihan, fungsi aktivasi yang dipakai adalah fungsi identitas. Pada jaringan Adelan, fungsi aktivasi yang digunakan adalah fungsi identitas. Netnya itu diambil dari sigma W1 ditambah dengan B. Lalu Y atau F netnya itu akan sama dengan sigma XIWI plus B kuadrat selisih antara target dan keluaran jaringan F sama net merupakan error yang terjadi dalam aturan delta. Bobot dimodifikasi sedemikian sehingga error yang dihasilkan minimum. Itu adalah rumus E sama dengan T min F netnya sama dengan T di minus sigma SIWI plus B. E merupakan fungsi bobot penurunan E tercepat terjadi pada arah SE sama dengan min 2 T minus sigma XIWI plus B. FI sama dengan minus 2 dikalikan T minus Y XI. Maka perubahan bobot adalah delta. Deltanya itu adalah alfa dikalikan dengan T minus Y, yaitu adalah F net yang tadi ya dikalikan dengan XI. Dengan alfa merupakan bilangan positif kecil, umumnya diambil sama dengan 0,1. Inisialisasi semua bobot dan biasnya yaitu WI sama dengan B sama dengan 0. Lalu tentukan laju pemahamannya sama dengan alfa. Untuk penyederhanaan biasanya alfa diberi nilai yang kecil sama dengan 0,1. Tentukan toleransi kesalahan yang diizinkan ketika nanti ditentukan toleransi errornya. Itu akan menentukan hasil atau output terakhirnya apakah sudah sesuai target atau belum. Nah, selama max A delta W batas toleransi maka lakukan yaitu A set aktivasi unit masukan SI sama dengan SI I sama dengan 1 hingga N. Sama dengan hitung respon dari unit kelurahan atau netnya yaitu sigma XIWI plus B dan Y sama dengan F netnya karena fungsi identitas sama dengan net. Lalu perbaiki bobot pola yang mengandung kesalahan atau errornya jika dia tidak sama dengan T menurut persamaan W baru sama dengan W lama plus A dikalikan T minus Y SI. B baru sama dengan B lama alfa dikalikan dengan T minus Y. Setelah proses pelatihan selesai, Adelan dapat dipakai untuk pengenalan mola. Untuk itu, umumnya dipakai fungsi transfer bipolar. Meskipun tidak menutup kemungkinan digunakan yang bentuk lainnya. Caranya adalah sebagai berikut. Satu, yang pertama, inisiasi semua bobot dan bias dengan bobot dan bias hasil pelatihan.
Yang kedua, untuk setiap input, masukkan di polar kali lakukan. A. Set aktivasi unit masukkan XI sama dengan SI, I sama dengan 1 hingga N. B. Hitung net vektor keluaran net sama dengan sigma XI WI plus B. Lalu fungsi aktivasinya. Jika Y sama dengan 1 jika net lebih besar sama dengan dari 0. Y sama dengan minus 1 jika net kurang dari 0. Contohnya, gunakan model Adelaide untuk mengenali pola fungsi logika N dengan masukan dan target bipolar. Nah, tabel 61. Nah, pada gambar ini, masukkan target X1-nya adalah 1, X2-nya adalah 1, target 1, X1 berikutnya X1 yang 1, X2-nya min 1, targetnya min 1, X1 adalah min 1, X2-nya 1, targetnya min 1, X1 min 1, X2 min 1, targetnya min 1. Not, gunakan batas toleransi sama dengan 0,05 dan A sama dengan 0,1. Nah, penyelesaian dengan A sama dengan 0,1, maka perubahan bobotnya sama dengan WI sama dengan 0,1, T means F netnya SI sama dengan 0,1, T minus Y SI. Literasi untuk epox min 1 tapak dalam tabel. F net sama dengan net. Nah, masukkan ini sama dengan perubahan bobot baru. X1-nya adalah 1, X2-nya adalah 1. Targetnya 1, netnya adalah 0, F netnya 0, T minus ya 1, delta W1-nya 0,1, dan delta W2 sama, delta B-nya 0,1 juga sama, WI-nya 0,1, W2 0,1, B-nya 0,1, dan berikutnya. Maksimum A, WI sama dengan 0,07 toleransi, maka iterasi dilanjutkan untuk epoks kedua yang tampak pada tabel selanjutnya. Nah, epoks kedua yaitu adalah X1-nya adalah 1, X2-nya adalah 1, targetnya 1, netnya 0,14, F netnya 0,14, dimensinya 0,86, delta W-nya 1, delta W1, delta WI 0,09, delta W2-nya 0,09, delta B-nya 0,9, W 0,26, W2-nya 0,24, B-nya minus 0,11, dan seterusnya. Maksimum AWI sama dengan 0,02. Toleransi, maka iterasi dihentikan dan bobot terakhir yang diperoleh. Maka WI sama 0,29, W2-nya 0,26, dan W3-nya 0,32. Merupakan bobot yang digunakan dalam pengenalan polanya. Dalam pengenalan pola, fungsi aktivasinya adalah jika Y sama dengan 1, Y 1 jika net lebih besar pada 0, Y sama dengan minus 1 jika net kurang dari 0. Tabel berikut merupakan pengenalan pola fungsi N menggunakan bobot hasil pelatihan. Tabel berikut merupakan pengenalan pola fungsi N menggunakan bobot hasil pelatihan. Yaitu adalah X1-nya 1, X2-nya 1, net, maka netnya 0,23, Y-nya 1. X-nya 1 min 1, X-nya 2 min 1, netnya minus 0,29, Y-nya min 1. X1-nya min 1, X2-nya 1, netnya minus 0,35, Y-nya minus 1. X1-nya min 1, X2-nya min 1, maka netnya minus 0,087,
Y-nya minus 1. Tampak bahwa keberadaan jaringan disimpulkan bahwa ada pola yang dapat dikenal dengan sempurna menggunakan membuat hasil pelatihan tepat yang sama dengan targetnya. Ya, cukup sekian pembahasan materi ada lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ih, belum recording gue ya? Udah dong.